got some motherfucking design on right now. Hai teman-teman, jadi sekarang kami akan menjelaskan mengenai teknologi sistem informasi akuntansi serta perbandingan antara teknologi secara manual dan terkomputerisasi. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas keperbandingan teknologi sistem informasi akuntansi secara manual dan terkomputerisasi, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial serta pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak di luar perusahaan dan pihak internal. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem informasi akuntansi secara manual. Di sini ada 3 karakteristik sistem informasi akuntansi secara manual. Yang pertama, sistem manual berperan sebagai pengendali. Kedua, memaksimalkan pemakaian tenaga manusia untuk proses entry data. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu dan tenaga yang optimal untuk melakukan jejak audit. Di dalam sistem informasi akuntansi secara manual, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas kelebihannya dulu yuk. Terdapat 3 jenis kelebihan sistem informasi akuntansi secara manual. Yang pertama, meminimalisir kesalahan. Kedua, tidak membutuhkan banyak biaya. Dan yang ketiga, manusia memiliki peran yang penting. Pada slide sebelumnya, kita telah membahas 3 kelebihan sistem informasi akuntansi secara manual. Sekarang, kita akan membahas 3 kekurangan sistem informasi akuntansi secara manual. Yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan lebih lama. Kedua, memerlukan tenaga yang ekstra. Dan yang ketiga, memerlukan ruangan penyimpanan yang lebih besar. Nah, berikutnya yaitu karakteristik sistem informasi akuntansi komputerisasi. Di sini ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama, rawan terhadap serangan virus komputer. 2. Peranan tenaga manusia terbatas pada entry data. 3. Kebutuhan informasi dapat dilakukan langsung ke database sistem. Sama seperti sistem informasi akuntansi secara manual, sistem informasi akuntansi secara terkomputerisasi juga terdapat kelebihan dan kekurangannya nih. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, memiliki kecepatan proses yang tinggi. 2. Mempermudah sistem akuntansi. Yang ketiga, mempermudah proses transaksi keuangan. Dan kekurangan dari teknologi sistem informasi komputerisasi ada 3 nih, yaitu 1. Butuhnya biaya untuk membeli perangkat. 2. Butuh biaya untuk perawatan. 3. Virus dari komputer yang bisa membuat data hilang. Pada slide ini, kami akan membahas perbandingan penerapan teknologi informasi dalam akuntansi Secara manual dan terkomputerisasi. Pertama yaitu secara manual, dapat melibatkan penggunaan kalkulator untuk mempermudah perhitungan data. Meskipun dilakukan secara manual, penggunaan kalkulator dapat meningkatkan kecepatan tangan dalam proses akuntansi. Sedangkan secara terkomputerisasi, yaitu melibatkan penggunaan software akuntansi seperti Microsoft Excel yang dapat mengotomatisasi sebagian besar proses akuntansi, seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan analisis data. Sistem terkomputerisasi dapat mengurangi risiko kesalahan manusia, meningkatkan kecepatan dalam pengolahan data, dan memberikan akses cepat terhadap informasi keuangan yang relevan. Langsung aja kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu kasus laporan penjualan barang dari PT Sinergiaya secara manual. Nah, bisa kalian lihat proses dalam pembuatan laporan penjualan barang secara manual yang kami lakukan bersama dengan penggunaan alat tulis termasuk kalkulator. Di sini kami mengerjakan semuanya secara manual.
terakhir ada laporan penjualan barang PT Sinar Jaya secara terkomputerisasi. Nah, di sini sudah disediakan tabel untuk data penjualan barang elektronik dari PT Sinar Jaya tahun 2020. Di bawahnya sudah ada kolom, masing-masing kolom. Yang pertama ini yaitu kolom nomor, kolom tanggal pembelian, dan kode barang. 3 kolom ini sudah diisi, dan untuk kolom sisanya akan kita isi menggunakan rumus. Di bawahnya sudah ada informasi mengenai kode, nama barang dan harga, dan juga sudah ada ketentuan untuk diskon yang didapatkan, yaitu sebesar 5% apabila lama pembeliannya kurang dari 90 hari dari tanggal hari ini, yaitu 30 Mei 2021 ini. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita pilih C7 yaitu kode barang, titik koma, kemudian kita blok kode sampai harga, titik koma, dan jangan lupa kita kunci rumus ini menggunakan Fn plus F4, dan yang sebelahnya juga Fn plus F4. Gunanya ini, guna F4 ini untuk mengunci sumber data agar tidak bergeser. Kemudian kita pilih, kita ketik 2 titik koma 0 buka kurung, enter. Nah, ini nama barangnya sudah sesuai dengan pembeliannya. Kemudian untuk rumus harga unit kita masih menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita pilih kode barang atau C7, titik koma, kemudian kita blok lagi kode sampai harga, titik koma, dan jangan lupa di Fn plus F4. Kemudian kita ketik 3 karena untuk mengisi harga per unitnya, kemudian titik koma lagi 0 dan buka kurung, di enter. Nah, ini sudah sesuai dengan harga untuk masing-masing barangnya. Kemudian jumlah ini kita isi sendiri sesuai dengan pembeliannya. Kita isi saja langsung 8, 16, 5, 10, 15, 20, 10, 5, 2, 5. Kemudian total rumusnya kita sama dengan, kemudian pilih harga per unit dikali dengan jumlah, kita enter. Ini muncul untuk total harga pembeliannya. Kemudian untuk rumus diskon kita menggunakan rumus if, sama dengan if buka kurung, kita pilih C5 atau tanggal hari ini, kita Fn plus F4 titik koma dikurang dari tanggal pembelian, kemudian kurang sama dengan 90 titik koma 5% titik koma 0%, kita tutup kurung, dikali dengan total, enter. Jadi yang mendapatkan diskon itu hanya 3 karena pembeliannya kurang dari 90 hari.
Kemudian untuk rumus total bayar yaitu sama dengan kita pilih total dikurang diskon, enter, nah muncul. Kemudian untuk rumus lama pembelian kita menggunakan sama dengan kita pilih C5, kemudian kita kurang, kita Fn plus F4 dulu, kemudian kita kurang, lalu kita pilih tabel pembelian ini dan kemudian kita enter. Nah, ini sudah sesuai ya lama pembeliannya. Tapi di sini kita ganti target date menjadi general. Nah, jadi yang di bawah 90 hari itu yaitu ini 76, 86, dan 40. Dan jangan lupa kita ganti menjadi rupiah untuk seluruh nominalnya. Dan ini. Lalu yang ini kita pilih ini. Nah, about the blue, blue sky and all that I can